Hai semua, ketemu lagi di channel saya, Mia Ye. Gimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Tahun baru, semangat baru, harus dong ya. Nah, setelah 1 minggu saya nggak bikin video, hari ini saya mulai bikin video lagi. Liburannya udah selesai kan? Hari ini saya mau bikin video tentang sejarah di China. Karena biasanya kalau sebelum beberapa video sebelum ini, sebulan 2 bulanan ini lebih banyak tentang etnis Tionghoa di Nusantara ya. Kali ini saya mau cerita lagi tentang sejarah di China atau di Tiongkok. Nah, tapi sebelumnya disclaimer dulu ya guys. Kadang saya kan lupa ngomongnya, antara kadang ngomong Tiongkok, kadang ngomong China. Kalau di bahasa Inggris itu kan China kan sebutannya, bukan Tiongkok gitu ya. Jadi harap dimaklum karena penyebutan ini bukan sesuatu yang asing lagi lah, apalagi di zaman sekarang, bukan lagi untuk merujuk pada sentimen negatif atau apapun. Hey, hello, bangun, udah 2025 guys, masih ngurusin kosakata yang sesuatu yang sama sebenarnya gitu, tapi kadang diartikan berbeda oleh mungkin segelintir orang ya. Jadi sama aja ya, sebut China atau Tiongkok. Oke, kita mulai ceritanya. Lanjut. Jadi video hari ini mau cerita tentang dinasti pertama di China, yaitu dinasti Xia, atau dalam bahasa Mandarin disebut Xia Chao. Ini dinasti yang berkuasa sejak tahun 2070 sampai 1600 sebelum Masehi. Keberadaan dinasti Xia ini sebenarnya ini masih menjadi perdebatan bagi sebagian kalangan di negeri tersebut. Jadi ada yang mengatakan ini tidak real, tapi ada juga yang mengatakan ini benar gitu. Kenapa dibilang masih menjadi perdebatan? Ini karena masih belum ditemukannya bukti konkret, yaitu beberapa penemuan situs arkeologi dari zaman perunggu atau zaman kuno dengan zaman Xia ini. Yang ada adalah dokumen tertulis yang dari suku bangsa Han, yang kemudian menjadi catatan sejarah tertua suku mereka. Ini ditulis antara tahun 0 sampai 1000 sebelum Masehi. Namun di sisi lain, sebagian besar rakyat mengatakan kalau nenek moyang mereka berasal dari daerah dekat pantai timur China di sekitar Beijing, Tianjin, serta Sungai Kuning. Berdasarkan catatan sejarah dari Sima Qian, ini seorang grand historian atau sejarawan besar pada masa kuno pada tahun 109 sampai 91 sebelum Masehi. Di dalamnya terdapat cerita mengenai sejarah suku Xia dan Huaxia yang terdapat di sepanjang Sungai Kuning. Berdasarkan tradisi sejarah kuno, banyak suku Han yang kemudian mengklaim bahwa mereka adalah keturunan suku Huaxia dari klan Xia. Para arkeolog menemukan di lembah Sungai Kuning pada masa itu terdapat beberapa kebudayaan. Mereka berpendapat bahwa suku Han dan budayanya muncul di sekitar lembah tersebut sekitar atau lebih dari 4000 tahun yang lalu. Sayangnya, catatan yang lebih terperinci tentang sejarah tersebut sudah lama menghilang entah kemana. Jadi biarpun mereka menemukan bukti tentang keberadaan beberapa kerajaan di sekitar lembah Sungai Kuning itu, mereka tetap tidak dapat membuktikan siapa sebenarnya nenek moyang suku Han. Dalam catatan sejarah Sima Qian disebutkan sebelum berdirinya dinasti Xia, ini pernah terjadi pertempuran antar klan. Xia sendiri merupakan klan yang berasal dari Quanzhou, salah satu dari 5 kaisar besar pada masa Tiongkok kuno yang juga disebut sebagai Kaoyang. Jadi sebelum dipersatukan oleh dinasti-dinasti China kuno itu dipimpin oleh berbagai raja dari berbagai klan. Jadi mereka
berdiri sendiri-sendiri, nggak bersatu sebagai satu kesatuan negara gitu. Dalam catatan sejarah tertulis di China, pernah terjadi banjir besar yang berlangsung selama bertahun-tahun. Lalu kemudian pada tahun 2215 sebelum Masehi, Raja Yao, raja yang berkuasa sebelum dinasti Xia ya berarti, itu memerintahkan seseorang bernama Kun untuk mengendalikan banjir tersebut. Kun lalu mencoba membuat tanggul untuk mengendalikan banjir tersebut. Cuman sayangnya tanggul tersebut roboh dan daerah itu malah digenangi banjir yang semakin besar. Melihat hal itu, Raja Yao kemudian menggantikan Kun dengan Taoyu. Alih-alih mengandalkan tanggul, Taoyu kemudian memilih untuk menggali kanal. Nah, menggali kanal ini berarti memindahkan gunung. Tempat di mana gunung itu dipindahkan itu disebut sebagai Yu Menkou atau pintu Yu. Itu semacam pintu air gitulah. Pengerjaan proyek mengendalikan banjir ini pada akhirnya berhasil mempersatukan rakyat di sekitar Sungai Kuning. Yu dan orang-orang dari berbagai klan lainnya itu pada akhirnya berhasil mengendalikan banjir di wilayah mereka. Ini membuat nama Yu menjadi baik di mata mereka dan mereka menghormati Yu sebagai pencetus orang yang mengendalikan banjir itu gitu. Dan karena banjir itu sudah selesai, orang-orang dapat kembali bertani, bercocok tanam, dan mereka mendapatkan hasil panen yang melimpah, sehingga pada saat itu suku Xia atau klan Xia itu menjadi semakin kuat. Raja Shun, raja klan Xia pada saat itu memberikan apresiasi kepada Taoyu atas keberhasilannya mengendalikan banjir di wilayah mereka. Ia mengapresiasi dengan cara mengirimkan Taoyu untuk memerangi suku San Miao. Nah, karena suku klan Xia saat itu sedang kuat-kuatnya, akhirnya mereka dapat memperoleh kemenangan seperti yang diinginkan. Kemudian sebagai tanda penghargaan, Shun kemudian mewariskan tahtanya kepada Taoyu yang kemudian mendirikan dinasti Xia, dinasti pertama di Tiongkok. Nah, ini monumen Taoyu, kaisar pertama dinasti Xia. Kalau sebelumnya raja-raja mewariskan tahtanya kepada orang-orang yang berprestasi baik, nah Taoyu merubah kebiasaan itu. Ia mewariskan tahta kepada putranya yaitu Qi. Dinasti Xia berlangsung selama beratus-ratus tahun dengan pasang surutnya sendiri, dan tercatat ada 17 kaisar selama masa dinasti tersebut. Lantas salah satu kaisar bernama Hongxia mulai mengganti kebiasaan dari menyembah leluhur berganti menjadi menyembah makhluk gaib. Nah, sejak saat itulah anggota klan lainnya mulai merasa tidak puas dengan pemerintahan Xia. Ketika Qie mewarisi tahta, keadaan sudah menjadi semakin buruk. Hubungan antara pemerintahan Xia dengan klan lainnya sudah terputus. Apalagi sejak naik tahta menjadi kaisar, Qie memiliki sifat yang sama buruknya dengan Hongxia. Dia seorang yang sangat boros dan penyuka wanita. Demi memuaskan diri bersama wanita atau selir kesayangannya, Qie bisa membangun istana untuk selir-selir kesayangannya itu, dan kemudian dia minum semalam suntuk. Pada tahun 1559, seseorang bernama Tang dari klan Shang ini menyatukan berbagai orang dari berbagai klan untuk menggulingkan dinasti Xia. Rencana pemberontakan itu ternyata berhasil. Kaisar Qie, kaisar terakhir dinasti Xia, ini berhasil diasingkan ke tempat lain. Lalu dinasti Xia pada akhirnya runtuh dan
Tang naik tahta menjadi kaisar. Ia kemudian mendirikan dinasti Shang, dinasti kedua di China yang berkuasa sejak tahun 1600 sampai 1046 sebelum Masehi. Tapi itu cerita di video yang lainnya. Nah, kalau begitu sekian dulu video hari ini. Semoga suka, semoga bermanfaat. Terima kasih buat semua yang sudah nonton dan yang sudah selalu mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Salam.